Kami dari kelompok 3, saya Aldito Demildan, ada Ibu Ita Mubarokah, dan Saudara Mas Arif Ramadhani akan menjelaskan mengenai etika dan profesionalisme dalam penggunaan teknologi digital pada manufaktur industri 4.0. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mendorong integrasi teknologi canggih yang membawa zaman manufaktur modern. Era digital ini membuat transformasi fundamental dalam cara produksi yang dilakukan dengan menggabungkan kecerdasan buatan dan sistem fisik secara digital secara seamless. Untuk kecerdasan buatan dan sistem fisik digital ini ada artificial intelligence atau AI, lalu kemudian ada big data analytics, kemudian Internet of Things, lalu ada cyber physical system. Munculnya smart manufacturing membawa dampak yang signifikan terhadap industri manufaktur. Efisiensi produksi yang meningkat drastis dengan pengurangan waste dan downtime. Sistem menjadi lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan permintaan pasar. Kualitas produk juga meningkat dengan kontrol kualitas otomatis dan presisi yang tinggi. Yang kedua adalah permasalahan etika. Di dalam digitalisasi industri manufaktur menciptakan ketergantungan yang signifikan pada data dan algoritma untuk pengambilan keputusan. Kehadiran AI dan sistem otomatis dalam proses produksi membawa konsekuensi etis yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh para pelaku industri. Untuk permasalahan etika yang pertama yaitu pelanggaran privasi data pekerja, yang kedua penyalahgunaan data industri, yang ketiga bias algoritma AI, dan yang keempat ancaman keamanan cyber. Kemudian ada dilema etis dalam industri 4.0. Para insinyur ini dihadapkan pada dilema kompleks dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Efisiensi operasional harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak pekerja. Otomatisasi ini juga mengurangi biaya produksi yang juga berdampak pada lapangan pekerjaan manusia. Dalam hal ini, peran insinyur menjadi krusial dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini dirancang untuk memahami secara komprehensif tantangan etika dan profesionalisme dalam konteks manufaktur digital industri 4.0. Dengan melalui kajian yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemahaman yang dapat membantu para insinyur dan pengambil keputusan dalam industri. Untuk tujuan yang pertama adalah menganalisis etika dalam penggunaan teknologi digital. Yang kedua, menganalisis profesionalisme insinyur. Yang ketiga, mengidentifikasi resiko etika. Yang keempat, mengidentifikasi dampak sosial dan teknis. Yang kelima, memberikan kajian komprehensif, dan yang keenam, memberikan rekomendasi penguatan etika. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena kompleks terkait etika dan profesionalisme dalam manufaktur digital. Untuk metode yang berbeda ada dua, yaitu studi kepustakaan dan SLR atau Systematic Literature Review. Studi kepustakaan ada yaitu pengumpulan analisis literatur akademik, baik dari jurnal penelitian atau publikasi ilmiah terkait etika teknologi dan manufaktur digital. Yang kedua, SLR. Untuk metode SLR ini yaitu metode tinjauan literatur sistematis untuk memastikan komprehensif dan objektif dalam mengkaji sumber-sumber yang relevan. Tahapan dalam SLR sendiri ada tiga, yaitu identifikasi literatur, kemudian evaluasi kualitas, dan yang terakhir sintesis hasil. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aldito. Waktu dan tempat dipersilahkan. Konsep etika manufaktur digital. Smart manufacturing mewakili integrasi canggih antara teknologi digital dan proses produksi fisik. Konsep tersebut tidak hanya tentang efisiensi teknis, tetapi juga membawa implikasi etis yang signifikan dalam setiap tahap implementasinya. Terdapat data, otomatisasi, dan konektivitas.
Aspek etika utama dalam manufaktur digital adalah yang pertama, privasi data pekerja dan industri, yaitu perlindungan informasi pribadi pekerja dan data sensitif perusahaan dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Yang kedua ada keamanan sistem produksi, yaitu pencegahan serangan cyber dan gangguan yang dapat menghentikan operasi atau mencuri informasi strategis. Yang ketiga ada transparansi algoritma, yaitu keterbukaan tentang cara kerja sistem AI dan algoritma dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerja. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial teknologi, yaitu komitmen untuk memastikan teknologi tidak merugikan masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Gambar ini menunjukkan integrasi antara sistem fisik dan digital dalam manufaktur. Kompleksitas ini meningkatkan efisiensi namun juga meningkatkan risiko etika, khususnya dalam pengelolaan data dan keamanan sistem. Tantangan etika dalam industri 4.0. Berdasarkan analisis literatur, terdapat 4 tantangan utama. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Penggunaan IoT dan Big Data menyebabkan pengumpulan data dalam skala besar. Menurut penelitian Zebua dalam tantangan etika dalam profesi teknologi informasi, disebutkan bahwa peningkatan aktivitas digital menyebabkan resiko pelanggaran privasi, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi. Yang kedua, mengenai bias dan ketidaktransparan algoritma, yaitu AI black box, yang dimana menurut Floridi et al. Pada AI for People, an Ethical Framework for a Good AI Society, disebutkan bahwa AI black box yang cara kerjanya tidak bisa dilihat atau dipahami secara jelas oleh manusia, yang dimana kita hanya tahu input dan outputnya, sehingga sulit diaudit, yaitu kompleksitas algoritma AI membuat sulit melacak bagaimana keputusan diambil dan sehingga rentan bias, yaitu algoritma dapat mewarisi bias dari data pelatihan yang menghasilkan keputusan diskriminatif. Kemudian, otomatisasi. Menurut McKinsey, pada Automation and the Future of Work in Indonesia, disebutkan bahwa otomatisasi dapat mengurangi pekerjaan rutin, yang di mana sistem otomatis menggantikan tugas manusia mengubah struktur pekerjaan. Dan dampak sosial tenaga kerja yaitu pengangguran struktural dan kebutuhan reskilling pekerja. Dan yang terakhir, tanggung jawab tidak jelas. Menurut Stahl, pada Artificial Intelligence for a Better Future, disebutkan bahwa sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah atau kerugian. Analisis risiko industri 4.0. Digitalisasi tinggi dalam industri 4.0 membawa peningkatan signifikan terhadap berbagai jenis risiko. Semakin kompleks sistem yang diimplementasikan, semakin tinggi pula potensi risiko etika yang muncul. Pemahaman terhadap tren risiko ini penting untuk pengelolaan yang proaktif. Terdapat 3 risiko. Yang pertama, serangan cyber meningkat. Peningkatan frekuensi dan kompleksitas serangan cyber terhadap sistem manufaktur yang terhubung. Lalu yang kedua, kebocoran data industri, yaitu insiden pencurian data sensitif perusahaan yang dapat merugikan secara finansial dan kompetitif. Dan yang ketiga, ketimpangan sosial, yaitu perluasan kesenjangan akibat otomatisasi yang menggantikan pekerjaan manusia tanpa rencana reskilling yang memadai. Untuk hubungan kompleksitas dan risikonya, terjadi korelasi positif antara kompleksitas sistem dan tingkat risiko etika, yang dimana sistem yang lebih kompleks dengan lebih banyak komponen terhubung menciptakan lebih banyak titik kegagalan dan potensi masalah etis. Interaksi antara berbagai sistem juga membuat sulit untuk melacak penyebab masalah ketika terjadi. Sehingga solusinya dapat penguatan keamanan data, yaitu implementasi protokol keamanan multilapis dan enkripsi end-to-end untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Lalu dapat juga dilakukan pelindungan privasi, penerapan prinsip privasi by design dalam setiap tahap pengembangan sistem untuk memastikan hak privasi terlindungi. Dan yang terakhir, standar etika industri yaitu pengembangan kode etik dan standar industri yang mengatur implementasi teknologi digital dalam manufaktur. Jadi transformasi industri 4.0 meningkatkan efisiensi manufaktur namun juga
memperbesar resiko etika. Serangan cyber dan kebocoran data meningkat seiring dengan penggunaan sistem berbasis IoT dan AI. Dan otomatisasi berpotensi mengurangi tenaga kerja sehingga menimbulkan dilema etika terkait keadilan sosial. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat digitalisasi industri, semakin kompleks pula risiko etika yang muncul. Sehingga diperlukan penguatan aspek keamanan, perlindungan data, dan profesionalisme insinyur. Bisa kita lihat pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan tren peningkatan risiko etika dalam industri 4.0. Jika kita lihat, untuk manufaktur sebesar 25,7%, yang paling tinggi. Dikarenakan seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam industri 4.0 terdapat risiko serangan cyber, kebocoran data, serta dampak otomatisasi terhadap tenaga kerja. Profesionalisme insinyur. Para insinyur memegang peran kunci utama dalam menghadapi tantangan etika di era industri 4.0. Sebagai pengambil keputusan teknis, insinyur memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa implementasi teknologi tidak hanya efisien secara bisnis, tetapi juga adil dan bertanggung jawab secara sosial. Profesionalisme insinyur menjadi faktor utama dalam mengatasi tantangan etika. Profesionalisme mencakup integritas, menjaga kejujuran dalam pengelolaan teknologi. Yang kedua, tanggung jawab sosial, memastikan teknologi tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga, kepatuhan regulasi, yaitu mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data, Standar Industri, dan Kode Etik Insinyur. Yang keempat, pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan publik. Pada penelitian Junaisha, pada moralitas dan profesionalisme dalam industri profesi IT di era revolusi industri 4.0, menekankan bahwa profesionalisme juga mencakup integrasi etika, moral, norma, dan hukum. Profesionalisme insinyur modern memerlukan integrasi 4 pilar fundamental yang saling melengkapi. Etika memberikan prinsip moral dasar, moral membentuk karakter pribadi, norma mencerminkan standar sosial yang berlaku, dan hukum menetapkan batasan legal. Ketika keempat elemen ini diselaraskan, insinyur dapat menjadi pengambil keputusan strategis yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga dampak sosial dan etis dari setiap keputusan yang diambil. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus dan kesimpulan. Adapun studi kasus tentang penerapan IoT di manufaktur atau IoT manufacturing, untuk konsep utamanya yaitu sistem manufaktur modern menggunakan IoT atau Internet of Things untuk memonitoring secara real time. Adapun yang digunakan untuk memantau yaitu sensor. Yang dipantau ada kinerja mesin, aktivitas pekerja, kondisi lingkungan kerja. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan AI atau artificial intelligence untuk yang pertama mengoptimalkan proses produksi, kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi operasional. Untuk manfaat implementasinya, yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, kemudian predictive maintenance, kemudian optimalisasi proses produksi berbasis data, dan yang terakhir pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Implementasi IoT dalam manufaktur memungkinkan monitoring real-time terhadap pekerja dan mesin untuk optimasi proses produksi. Sistem ini mengumpulkan data secara kontinu tentang performa, lokasi, dan bahkan aktivitas pekerja untuk analisis dan pengambilan keputusan. Namun di samping sistem IoT tersebut ada beberapa pelanggaran etika yang terjadi. Yang pertama, risiko pelanggaran privasi, di mana monitoring konsisten atau terus-menerus dapat melanggar hak privasi pekerja jika tidak dilakukan dengan transparansi dan persetujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, kurangnya transparansi, yaitu pekerja sering tidak mengetahui data apa yang dikumpulkan atau bagaimana data tersebut digunakan dalam evaluasi kinerja.
Dan yang terakhir ada bias AI atau artificial intelligence dalam evaluasi, di mana AI ini menggunakan algoritma yang digunakan untuk menilai kinerja dan dapat mengandung bias yang mempengaruhi keputusan manajerial. Selanjutnya untuk pembahasan kritisnya, yang pertama transformasi digital versus resiko etika. Jadi digitalisasi di manufaktur tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga menciptakan ketergantungan tinggi pada data. Kemudian yang kedua, semakin kompleks sistem, maka semakin besar potensi penyalahgunaan data dan kegagalan sistem etis. Kemudian yang ketiga, teknologinya bukan netral, tapi bergantung pada bagaimana insinyur merancang dan mengelolanya. Kemudian yang kedua, ada tantangan privasi dan pengawasan. Sistem IoT memungkinkan surveillance workplace secara intensif. Resikonya ada over monitoring. Kemudian yang kedua, data pekerja digunakan tanpa konsen penuh. Sehingga dibutuhkan data minimization, kemudian informed consent, dan pembatasan akses data. Kemudian yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas sistem AI. Jadi banyak sistem AI bersifat black box, yaitu sistem yang cara kerjanya tidak bisa dilihat atau dipahami secara jelas oleh manusia. Kita hanya tahu input dan output saja. Dampaknya, yang pertama kebutuhan sulit dijelaskan. Kemudian yang kedua, menurunkan kepercayaan pekerja. Untuk solusinya yaitu explainable AI dan dokumentasi proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keempat ada risiko bias dan ketidakadilan algoritmik. Jadi yang pertama, AI dilatih dari data historis sehingga berpotensi mengandung bias. Dampaknya diskriminasi tidak langsung. Kemudian perlu dilakukan audit algoritma, validasi data training, dan pengawasan manusia. Kemudian yang kelima, peran profesionalisme insinyur. Jadi insinyur bukan hanya teknisi, tapi juga menjaga etika teknologi. Untuk tanggung jawabnya yaitu menjamin sistem aman, adil, dan transparan. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kode etik keinsinyuran dalam desain sistem. Untuk kompetensi yang dibutuhkan, yang pertama harus menguasai secara teknis, harus memiliki etika, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Untuk implikasi jangka panjangnya, yang pertama, tanpa etika, ketimpangan sosial akan meningkat. Kemudian hilangnya kepercayaan terhadap teknologi. Kemudian selanjutnya, dengan etika diharapkan teknologi menjadi human centered, kemudian mendukung keberlanjutan industri. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini, teknologi digital memang meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Namun risiko etika juga meningkat seiring dengan kompleksitas sistem. Jadi semakin tinggi tingkat digitalisasi, semakin kompleks pula masalah etika yang muncul dan menentukan pendekatan yang lebih canggih dalam pengelolaannya. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu untuk mengatasi masalah IoT di bidang manufaktur, penggunaan IoT di bidang manufaktur, yang pertama harus ada penguatan etika profesi, yaitu pengembangan kode etik keinsinyuran yang spesifik untuk era digital dan integrasi dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua ada regulasi yang jelas, jadi pembuatan kebijakan dan regulasi yang mengatur implementasi teknologi dalam industri manufaktur. Kemudian yang ketiga ada kesadaran dan pendidikan, jadi program pelatihan berlanjut untuk meningkatkan kesadaran etis para insinyur dan pekerja industri. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mewujudkan manufaktur digital yang berlanjutan dan
human centers, di mana kemajuan teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, berikut gambar ilustrasi smart manufacturing atau penerapan IoT dan sistem digital di industri manufaktur. Jadi atasan, yaitu manajer atau dokter pekerja, bisa memonitoring seluruh pekerja melalui sistem digital, yaitu web atau aplikasi. Jadi inputnya dari sensor yang dipasang di tubuh pekerja atau di lingkungan sekeliling pekerja, kemudian sensor tersebut akan memberikan data lokasi dari pekerja, kondisi detak jantung, suhu kulit, respon kulit galvanik, dan lain-lain, serta juga bisa memberikan data kontekstual dari sensor lingkungan, perkiraan cuaca, dan lain-lain. Kemudian data-data tersebut akan disimpan di cloud atau database, selanjutnya dianalisis atau dianalitik oleh AI, yang selanjutnya akan memberikan output berupa perilaku dari pekerja. Apabila perilakunya tidak biasa, maka manajer atau dokter pekerja akan bisa segera memberikan tindakan. Kemudian yang terakhir berikut adalah beberapa referensi dari paper, jurnal, dan buku yang kami gunakan untuk menulis paper referensi ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.